Halo, selamat pagi anak didik kami. Kita belajar kembali seperti biasa. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami memiliki banyak kesalahan kepada orang tua, saudara, teman, guru, dan sesama. Semoga Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Bantulah kami untuk berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak didik kami, kita masuk langsung ke materi. Buka bukunya bab 5 bagian C, sakramen tobat. Kita lanjutkan. Nah, apa tujuan pembelajaran dari sakramen tobat? Tujuannya adalah yang pertama, melakukan perbuatan yang sesuai dengan rahmat sakramen tobat. Kedua, menjelaskan tentang dosa dan makna sakramen tobat. Mungkin anak didik kami belum tahu apa arti sakramen tobat. Nah, di sini sakramen tobat atau rekonsiliasi adalah salah satu dari 2 sakramen penyembuhan. Rekonsiliasi artinya perubahan dari yang jahat ke yang baik. Itu maksudnya rekonsiliasi. Penyembuhan yang dimaksud bukan penyembuhan jasmani, tetapi rohani, yang artinya kita dilepaskan dari belenggu dosa atau tindakan-tindakan yang jahat, dengan catatan kita harus bertobat. Dalam pelajaran sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Kebetulan sakramen tobat dalam pelajaran ini ada dalam keturunan yang keempat. Sakramen tobat dapat juga disebut sebagai tanda pengampunan dari Tuhan kepada umatnya. Apakah yang diampuni Tuhan dari manusia? Yaitu dosanya. Sekarang apa arti dosa? Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Contoh perbuatan dosa, misalnya berbohong, mencuri, serakah, iri hati, durhaka pada orang tua, dan sulit mengampuni atau memaafkan, dan lain-lain. Melalui sakramen ini Allah telah mengampuni dosa kita. Sekarang kita dituntut Allah untuk mengampuni dosa orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka kita telah melakukan dosa. Tuhan menghendaki manusia untuk saling mengampuni dan memaafkan. Dalam gereja Katolik, pertobatan dan pengampunan dilakukan dalam sakramen tobat. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita asal kita sungguh-sungguh bertobat dan mau mengampuni orang lain. Tanda pengampunan dari Tuhan ini terlihat dari petikan kitab suci. Barang siapa mengampuni dosa orang, maka dosanya akan diampuni, dalam Yohanes 20 ayat 23. Nah, dosa ketika kita melanggar perintah Allah itulah dosa. Sebab itu ketika kita melakukan kesalahan, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Sebagai seorang Katolik, kita percaya Tuhan mengampuni dosa kita melalui para imamnya, misalnya pastor atau uskup. Itu jelas dikatakan Yesus ketika berbicara kepada Petrus. Yesus mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Seperti yang saya katakan tadi, manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan atau dosa. Ketika kita melakukan dosa, maka kita harus bertobat sebagai wujud penyesalan. Dalam sakramen tobat, penyesalan saja tidak cukup. Kita harus memiliki niat yang baik dan tulus untuk berubah. Dengan artian, kita tidak dengan kata-kata, tapi dilaksanakan melalui tindakan nyata.
Ada 5 tahap penting dalam sakramen tobat. 1. Menyadari dan mengakui dosa-dosanya. 2. Menyesali dosa-dosanya. 3. Berniat tidak berbuat dosa lagi. 4. Mohon pengampunan dengan tulus hati. Dan yang kelima, bersedia hidup dengan cara baru. Buah dari sakramen tobat. Setelah menerima pengampunan dosa, kita kembali suci dan bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha menjauhkan diri dari segala kemungkinan yang membuat kita jatuh dalam dosa lagi. Cara agar kita tidak berbuat dosa lagi adalah selalu berusaha menjadi lebih baik dalam berpikir, bersikap, bertutur kata, dan berbuat. Bagaimana Yesus mengampuni perempuan yang berzina? Bacalah Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Baik adik-adik kami, dari Injil ini Yesus tidak menghakimi, tidak membenarkan dosa. Namun demikian, Tuhan jauh lebih tertarik dalam menyelamatkan orang dari dosa-dosa mereka daripada menghancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Dia datang supaya orang bertobat dari dosanya, bukan pembalasan. Dia menawarkan keselamatan, bukan penghukuman. Orang-orang Farisi mencoba Yesus dengan menjebaknya untuk menentukan hukuman kepada perempuan yang berzina. Tetapi sikap yang diambil Yesus adalah menghargai perempuan meskipun sudah berdosa. Harapan Yesus, perempuan itu tidak tersesat lagi, tidak salah tujuan lagi. Inilah arti pokok yang diberikan Yesus. Hal yang harus kita contoh dari cerita ini adalah janganlah kita menghakimi orang lain yang berbuat dosa atau kesalahan, karena kita masing-masing pasti juga memiliki kesalahan. Kita harus saling mengampuni dan berbuat lebih baik lagi. Begitu juga ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, Allah tetap memberikan pengampunan kepada mereka. Begitu juga dengan kita sebagai pewaris dosa Adam dan Hawa, Allah tetap memberi pengampunan kepada kita dengan mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai bukti tanda cinta dan pengampunan terhadap manusia. Baik, selanjutnya adik-adik kami, kita memperagakan penerimaan sakramen tobat dalam gereja Katolik. Biasanya sakramen tobat ini diterima oleh seorang pastor atau uskup. Jadi umat yang merasa berdosa maka akan pergi menghadap pastor untuk menyampaikan apa saja dosa-dosanya yang telah dilakukan terhadap sesama atau terhadap Tuhan. Melalui pastor atau uskup, Tuhan telah memberikan rahmat pengampunan dosa, seperti Yesus telah memberikan kuasa kepada Petrus untuk melepaskan dosa manusia. Jelas kita tahu bahwa imam adalah pengganti rasul atau pengganti Petrus di dunia ini, dan kuasa itu telah diberikan kepada imam. Ketika menghadap imam, disitulah kita menyampaikan penyesalan atau segala dosa-dosa kita. Dan kita akan berkata demikian, Bapa, selama ini saya telah melakukan banyak dosa. Oleh karena itu, di hadapan Bapa saya mau mengakuinya. Dosa-dosa saya adalah, maka sebutkanlah dosa-dosa yang dilakukan. Setelah itu maka kita akan mengatakan, saya menyesal atas semua dosa saya dan saya mohon pengampunan atau penitensi. Setelah itu baru kita mengatakan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum. Terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Setelah itu maka imam
pastor atau uskup mengatakan demikian. Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, dan berkat pelayanan gereja ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudara dari segala dosa saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat, bukan pastor atau uskup yang mengampuni dosa, tetapi Allah sendiri. Imam, pastor, atau uskup adalah hanya perpanjangan tangan Tuhan sebagai rasulnya atau wakilnya di dunia ini. Nah, seperti itulah cara mengaku dosa di hadapan imam. Baik adik-adik kami, sampai di sini dulu penjelasan Bapak untuk materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kerjakanlah PR berikut ini. 1. Apakah arti dosa? Kedua, tuliskan kelima langkah-langkah pertobatan seseorang. Sebagai penutup, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami selama belajar tadi. Semoga semua yang telah kami pelajari dapat kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Semoga kami selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.